Nah, di dalam penyembelihan, di dalam agama kita itu harus qat'ul hulqum wal mari wal wadajain. Jadi harus terpotong yang pertama kerongkongannya, yang kedua saluran pencernaannya, kemudian 2 urat leher. Jadi totalnya ada 4. Yang pertama kerongkongan, kedua saluran pencernaan, yang ketiga 2 urat leher, 4. Maka kalau Syekh Shalih bin Utsaimin menyebutkan sembelihan yang sempurna itu kalau terpotong 4 uratnya. Jadi 4 uratnya semua terpotong itu sempurna. Nah, ini yang disebut dengan menyembelih. Maka kalau kita menjadi jagal atau tukang sembelih, pastikan keempat-empatnya terpotong, yakni kerongkongan, kemudian saluran pencernaan, kemudian 2 urat leher. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau di dalam mazhab Hanafi itu disebutkan wayaral Hanafiyah, bahwasanya dalam mazhab Hanafi berpandangan iktifa, cukup bikot istalas, cukup dengan memotong 3. Jadi bikot istalasi minha, dengan memotong 3. Jadi cukup 3 kalau dalam mazhab Hanafi. Ya, tapi kalau mau sempurna memang itu 4 harus terpotong. Sementara wayaral Malikiyah, sementara dalam pandangan ulama mazhab Maliki, sahnya ketika kita memotong hewan asal kerongkongannya terpotong dan 2 urat leher. Jadi kalau 2 urat lehernya terpotong, kerongkongannya terpotong, maka dalam mazhab Maliki itu sudah sah. Sehingga memang di dalam masalah ini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Tetapi yang paling aman memang 4. Yang paling aman itu 4-empatnya terpotong. Jadi kerongkongan, pencernaan, 2 urat leher, 4. Jadi itu yang paling aman. Meskipun tadi kalau dalam mazhab Hanafi cukup 3, maka itu sudah sah. Nah, kalau Maliki tadi sahnya kalau 2, yakni kerongkongan sama 2 urat leher. Berarti jadinya berapa? 3 juga, karena urat lehernya 2 sama kerongkongan. Nah, kalau kebablasan, kepalanya prudul. Nah, kepalanya prudul. Sahabat Ibnu Umar itu pernah menyebutkan, jadi sahabat Ibnu Umar pernah menyebutkan, idza qata'a ar-ra'sa, apabila kepalanya terpotong, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Jadi kalau kepalanya terpotong karena kebablasan, ya bukan karena sengaja, maka sahabat Ibnu Umar mengatakan fala ba'sa, maka tidak apa-apa, dengan catatan tidak sengaja. Nah, kalau sengaja yang tidak boleh. Jadi kebablasan, apalagi kalau ayamnya ayam negeri, ya, ayam apa namanya? Kalau yang bukan ayam kampung, ayam apa namanya? Ayam potong, ya. Ayam potong itu tulangnya lunak, pisaunya tajam, tulangnya lunak. Nah, baru sembelih karena tenaganya masih kuat, baru saja nyembelih kambing, lalu nyembelih ayam, ngis prudul. Maka sahabat Ibnu Umar mengatakan kalau kepalanya ini terpotong tanpa sengaja loh ini, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Nah, baik. Jadi bisa saja terjadi karena memang ayam itu kepalanya atau lehernya itu sangat lunak. Kalau ayam kampung kemungkinan kecil kena sampai terpotong. Tapi kalau ayam potong itu bisa saja sampai kepalanya terpotong. Ini barangkali beliau punya pengalaman karena di angkringannya salah satu menu andalannya adalah kepala. Laras nggih? Salah satu menu andalannya adalah kepala. Kalau prudul nanti lehernya pendek nanti. Laku mboten kira-kira.
Baik, kita lanjutkan. Baik, jadi ini yang harus dipotong. Kalau menurut Malikiyah tadi harus kerongkongan sama 2 urat leher. Ini kerongkongan sama 2 urat leher. Jadi 2 macam tapi yang ketemunya 3. Urat lehernya 2 sama kerongkongan. Nah, kalau dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, Hambali, itu yang harus terpotong adalah kerongkongan sama saluran pencernaan. Maka ini pandangan para ulama mengenai masalah penyembelihan. Prinsipnya adalah mengalirkan darah. Yang paling aman, semua ulama sepakat itu kalau 4 terpotong. Nah, itu namanya khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Maka kalau bisa keempat-empatnya terpotong, maka itu yang terbaik. Tetapi kalau tidak keempat-empatnya terpotong, maka bisa menggunakan kriteria sebagaimana yang disampaikan oleh ulama mazhab Hanafi atau ulama mazhab Maliki atau ulama mazhab Syafi'i dan Hambali tadi yang sudah kita kemukakan.